Shalom. Oke, di episode kali ini aku mau bahas tentang em, bangkit dari keputusasaanmu. Bangkit, bangkit. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Mungkin saat ini kita belum melihat apa yang kita harapkan. Kita belum mengalami kondisi yang kita inginkan, ya. Atau mungkin saat ini Tuhan izinkan kita untuk mengalami situasi yang berbeda jauh atau berbanding terbalik dengan kondisi kita sebelumnya. Contoh, ya, saya waktu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, ya kan, wah itu uang itu pokoknya adalah untuk beli apa-apa yang saya inginkan, ya. Jadi nggak kepikiran di situ, ya. Uang tuh ya kalau mau dipikir ya dipikir, tapi nggak sampai stres gitu loh, maksudnya nggak sampai kebawa ke dalam pikiran, ya. Mau bagi ke orang tuh nggak mikir dah, pokoknya ya keluarnya enteng aja dah, keluar uang itu, ya kan. Dan waktu itu posisinya hidupnya mandiri, hidup sendiri, ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Ternyata kembali ke rumah keluarga, ya, akhirnya yang sebelumnya diberkati berlimpah-limpah, kondisi itu malah semakin akhirnya semakin berkurang. Dan ya itu akhirnya hidup bergantung kepada keluarga, ya kan. Yang tadinya dapat berkat nih, uang berlimpah-limpah gitu kan, akhirnya di stop, berhenti, kemudian bergantung pada keluarga, kemudian dibawa posisinya sampai saya keluar dari rumah keluarga, hidup sendiri, hidup mandiri, tetapi tanpa pekerjaan, belum ada pekerjaan yang tetap. Dan cara untuk bertahan hidup yaitu dengan bergantung pada orang tua. Kembali lagi demikian. Nah, bayangkan saudara, dari yang sebelumnya hidup berlimpah-limpah, kemudian Tuhan izinkan saya dibawa ke level yang drop gitu ya, level yang jauh dari level yang tadinya banyak ada uangnya lah ya, diberkati berlimpah-limpah, dan setelah itu jatuh levelnya ke level yang wah, kalau mau bertahan hidup dengan uang yang ada, wah harus hemat gitu kan. Tuhan izinkan itu supaya kita itu juga belajar untuk menghadapi ujian yang ada, belajar untuk introspeksi diri, belajar untuk mengubah pola hidup kita, ya, bahkan pola pikir kita juga, mindset kita. Nah, yang aku pahami ya mengenai suatu kondisi demikian ya, ialah bagaimana supaya kita bisa mengubah cara pandang kita itu, pola pikir kita, ya, yang sebelumnya kita keluar uang enteng aja gitu ya, dan sekarang kita harus bisa berpikir dengan cermat, ya, ini uang buat apa mau dikeluarkan, ya. Yang sebelumnya beli makanan sampai 50.000, 60.000 sekali makan, oke, it's fine. Nah, akhirnya dalam posisi yang menurun, ya, yaitu 15.000, ya, beli makanan warteg gitu ya. 15.000, 20.000, oke, nggak apa-apa. Dan akhirnya posisi yang kayak, ini aku harus masak, lebih irit. Ternyata setelah melewati kondisi yang demikian, kemudian berada dalam kondisi yang levelnya jauh di bawah gitu ya, harus hemat, ya kan, jauh dari uang yang banyak gitu ya, harus bisa hemat. Itu akhirnya menjadi pelajaran gitu, bahwa sebetulnya makanan itu bukan sesuatu yang
harus kita bawa stres gitu loh. Mau makan apa, makan ini itu, padahal kalau kita pikir cuma makan nasi itu aja manusia bisa hidup kan untuk seharian itu. Ya apalagi cuma mau beli nasi, mau beli tempe tahu masak sendiri. Berapa sih tempe tahu ya? Kalau di sini sih 5.000 ya teman-teman ya, untuk tempe satu bungkus gitu, tahu satu bungkus 5.000 6.000. Dan ternyata di situ aku pikir akhirnya, oh iya ya, ternyata dengan keluarkan uang 5.000 6.000 ya untuk beli lauk demikian gitu kan, sayur, itu bisa bertahan hidup loh. Untuk sehari itu bisa dimakan 2 kali bahkan 3 kali ya kan, sama nasi. Ternyata bisa sehemat itu gitu loh. Nah pola pikir demikian yang sebelumnya kita mikir, wah aku kalau mau makan sekali makan nih 15.000 kan, 20.000 gitu beli di warung gitu. Padahal kalau mau masak sendiri jauh lebih hemat. Di situ mikirnya seperti itu sih ya. Ternyata demikian yang aku tangkap, yaitu aku harus bisa introspeksi diri, cari tahu apa yang harus kuperbaiki dari diri aku. Nah, aku harap teman-teman juga yang dengarkan audio ini juga, video ini ya, juga memahami gitu loh. Apalagi kita dalam kondisi tahun yang harga barang tuh naik, tahun menuju resesi kalau aku bilang ya, karena tahun depan 2025 kan ya harga barang semakin naik ya, bisa resesi gitu loh. Dan itu dia, ternyata Tuhan sempat bilang ya sebelumnya, persiapkan dirimu ya, berapa kali saya dengar. Ternyata maksudnya demikian toh, gak cuma dalam hal skill kemampuan, tapi dalam hal mengelola keuangan juga penting banget. Persiapkan dirimu seperti itu kan. Ternyata yang seperti demikian penting banget. Jadi kalau sebelumnya mindset kita, wah aku nih mau keluarin duit nanti mau ke mall, mau beli baju, beli celana, akhirnya karena uangnya menipis mikir ya udah aku mau beli baju thrift contoh yang lebih murah ya kan, masih bisa. Kok jadinya uang semakin menipis gitu kan. Di pikiran manusia kan kalau uangnya menipis kekurangan gitu kan, wah aku kekurangan. Padahal kalau kita bisa memahami caranya Tuhan itu pasti selalu cukupkan kok apa yang kita perlukan, itu aja ya kan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, kan demikian kan, ada yang tertuliskan begitu kan. Walaupun aku nggak bisa nyebutin secara full lengkap, tapi intinya seperti itu. Jadi jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan. Betul juga sih, cuma makan nasi aja bisa, nasi tempe, nasi tahu kasih kecap kan. Kenapa kita harus mikirnya sampai sekompleks itu gitu loh. Aku harus beli baju minggu ini ya, beli ya seenggaknya kalau nggak ada uang yang cukup baju thrift lah gitu. Dan akhirnya menurun lagi gitu, dari kondisi uang yang masih ada yang bisa beli baju yang murah, akhirnya yang memang wah uang itu harus dihemat sehemat-hematnya. Akhirnya mikir kan jadinya, wah aku nggak bisa nih, belum bisa beli baju ya, belum bisa bahkan baju thrift pun ya jangan lah gitu kan. Jadi ya sudahlah, aku harus fokuskan ini uang untuk apa aku keluarkan seperlunya aja gitu kan. Akhirnya jadinya pola pikirnya berubah kan, mindset kan. Nah itu dia. Jadi Tuhan izinkan suatu terjadi dalam hidup kita, tujuannya juga salah satunya kalau yang aku tangkap ya untuk mengubah mindset kita, pola pikir kita gitu loh, supaya kita tuh sadar, paham bahwa ternyata ada Tuhan yang pasti mencukupkan keperluan kita, dan kita harus tahu apa yang mau kita beli gitu loh, apa yang kita perlukan. Ya itu berhubungan juga gak sih dengan keinginan daging yang wah mau foya-foya, mau beli yang serba mewah gitu kan. Nah itu harus kita lawan keinginan seperti itu ternyata ya, apalagi kondisi seperti ini. Nah itu dia teman-teman. Jadi wah udah 9 menit. Oke, itu aja deh. Jadi belajar dari semut itu ya, semut itu dikatakan kan tadi ayat 6, hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi kita harus menjadi bijak teman-teman ya, dalam segi pengelola keuangan ya kan. Dan kalaupun memang Tuhan izinkan terjadi ya kondisi yang memang gak nyaman ya kan, situ kita harus memahami bisa jadi itu ujian yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita itu bisa naik level teman-teman ya. Ujian, kita harus bisa bertahan hidup dengan uang yang ada ya kan. Kita harus bisa bertahan hidup walaupun mungkin kita bisa minta tolong ke keluarga, minta tolong ke orang tua kan, minta uang gitu kan. Wah aku bisa minta uang nih, tapi belajarlah untuk bisa mandiri gitu loh, bertahan hidup dengan apa yang bisa kita
pikirkan, untuk kita usahakan gitu ya, apa yang kita bisa beli sehemat-hematnya seperti itu. Bukan pelit tapi hemat ya. Jadi begitu. Ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Oke, jadi kalau kita belum melihat apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan gitu ya, kita belum mengalaminya, tetap berusaha ya. Ada kalanya kita rasanya menyerah, rasanya mau putus asa, mau menyerah. Ada kalanya kita rasa pengen aku mau lewat jalan pintas gitu kan, aku mau lakukan yang lain, yang ini yang lebih, kelihatannya lebih enak nih, kelihatannya menggiurkan, kelihatannya bisa cepet dapat duit nih gitu contoh ya. Tapi apakah itu betul dari Tuhan? Nah, itu perlu dibawa dalam doa, dan aku yakin Tuhan bisa pakai cara apapun seturut kehendaknya untuk membuat kita itu kembali ke jalan Tuhan. Contoh, Tuhan bisa gerakan seseorang untuk nasihati kita, kasih wejangan, kasih masukan ke kita untuk tetap bisa fokus dengan apa yang kita mau capai. Jangan menyimpang gitu loh. Fokus aja, semangat gitu kan. Akhirnya kita kan yang tadinya rasanya aku kayak mau menyerah, akhirnya oh iya semangat, oke. Oh iya, harusnya aku nggak cari jalan pintasnya, aku harus semangat aja, aku harusnya fokus aja ya. Karena kalau aku cari jalan pintas, aku bercabang dong pikiran, jadinya usahaku untuk fokus terbagi-bagi, dan itu makan waktu yang lebih lama toh, iya kan? Nah itu dia, itu yang aku sadari ternyata ya. Ternyata fokus itu kita harus betul-betul punya komitmen untuk melakukannya. Karena kalau enggak, pikiran bercabang-cabang, dan kalau kita biarkan kelamaan, akhirnya waktu kita yang terbuang sia-sia. Karena apa? Kita mikirkan untuk hal yang bercabang itu, kita lakukan untuk hal yang bercabang itu, jadinya apa? Enggak fokus untuk mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Sedangkan kalau Tuhan sudah Tuhan sudah kasih tahu ke kita ya, mungkin kita dengar secara audible atau kita baca lewat firman di Alkitab gitu ya, firman Tuhan di Alkitab ya, Tuhan kasih keyakinan ke kita kalau kita pasti akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan ya. Bahkan Tuhan juga yang kasih pesan ke kita gitu kan, maka harusnya kita tetap fokus dong. Nah, ini buat aku juga sih, buat dorongan semangat juga. Harusnya aku juga fokus. Jadi kembalilah pada jalan yang benar, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, tetap percaya kalau pasti terjadi seturut izinnya Tuhan, dan memang rancangan Tuhan yang terbaik. Kalau kita tanya Tuhan, pasti Tuhan yang akan menjelaskan ke kita dengan caranya yang ajaib itu aja, caranya yang gak terduga. Bahkan lewat orang-orang di sekitar kita Tuhan bisa pakai loh. Oke, kembali lagi, kalau memang orang itu berkata yang benar, yang menyemangati kita, maka kita akan merasa semangat, kita akan merasa termotivasi, kita akan merasa wah roh kita menyala-nyala nih, wah jiwa kita semangat nih, jadi semangat. Yang tadinya aku kayak malas-malasan, maunya mencari jalan pintas, kayak oh iya aku harus fokus, aku harus kembali semangat. Nah itu tandanya teman-teman. Jadi tetap terus berusaha mencapai apa yang kamu harapkan, yang aku harapkan juga. Mohon maaf sudah 13 menitan ya ini ya, gak apa-apa ya, tapi ya ini untuk semangat ya bagi kita yang sedang mencapai sesuatu yang kita doakan. Oke? Dan tetap berserah pada Tuhan, jangan lupa selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan ya, walaupun memang prosesnya nggak gampang ya, jujur sulit, tapi disitulah kita juga bisa diuji loh, apakah kita bisa melewatinya, kita bisa bertahan dalam komitmen kita itu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.